sebenarnya. Gue bikin bikin sell limit di area ini kemarin. Tadi malam itu lebih tepatnya. Tadi malam kan kalian gue kena SL ya. Kena SL karena jatuhnya kan buru-buru tuh kemarin. Ya sesuai analisa juga sih sebenarnya marketnya naik sesuai dengan ini. Cuma masuknya buru-buru jadi kena SL. Terus gue nemuin posisi yang cukup menarik kemarin. Ini kita sebutnya itu mungkin yang paham sama Quasimodo ini itu kita sebut QM level ya, karena ini dan ini itu sama tinggi kurang lebih, dan ini itu di-ignore, nggak kita anggap. Jadi kita anggap itu sebagai spike doang. Berikutnya, kenapa gue sell di sini? Karena kalau misalnya kita menganut atau memahami QM level, maka di sini ya di di area ini di area ini di area ini kita harus bikin entry. Kemarin itu gue bikin entry sell limit di area situ, dan SL-nya itu di sekitaran sini kemarin. Cuma karena udah jalan, SL-nya gue geser ke SL plus lah ya. Ya minimal secure dulu lah sedikit walaupun gak banyak ya. Berharap marketnya nanti malam ketika news itu ada gerakan. Lalu lanjut ya, untuk outlook goldnya itu bakalan kemana hari ini atau lebih tepatnya nanti malam. Kalau kalian ingat outlook gold kemarin ya, di tanggal 3 kalau nggak salah, kita ada beberapa posisi menarik untuk demand zone-nya. Demand zone-nya itu kemarin itu yang masih seger banget itu di sini. Tapi gue agak ragu sih. Tapi demand zone ini adalah area paling dicari nanti sama buyer, big player lah mungkin ya jatuhnya. Institusi bakalan nge-trigger di sini nih. Jadi mungkin pergerakan hari ini mungkin kita nggak akan lihat dia akan drop sampai bawah, enggak. Jadi level hijau ini, level zone demand yang ini ya, ini penting. Ini penting banget. Kalian harus perhatiin zone ini. Ini adalah harga paling murah untuk ngebeli gold di minggu depan mungkin jatuhnya, oke? Lalu kita pindah. Ada satu demand zone lagi yang harusnya menjadi trigger. Kenapa? Di sini ya. Ya, di sinilah. Oke, di sini. Ini jadi demand zone. Sebenarnya demand zone ini nggak valid ya. Kenapa? Karena pullback yang ini, penarikan drop yang ini, posisi drop yang di candle ini ya, kalau kalian perhatiin candle ini retest demand zone yang ini. Jadi demand zone ini udah kemakan nih sama ini. Demand zone ini udah kemakan di sini, ini jatuhnya double bottom ya. Kalau kalian turun ke time frame yang lebih kecil, double bottom. Jadi zone itu udah nggak valid sebenarnya. Lalu pindah ke gerakan goldnya. Gerakan gold karena ini QM level, paling nggak TP pertama untuk si gold ya, untuk si gold kita bisa expect gold bakal nge-tap zone ini. Support line yang ini bakal di tap. Yang kedua, otomatis di area hijau ini ya, area hijau ini bakalan dikejar sama si gold ya. Jadi mungkin dia bakalan naik turun di sini naik lagi, bisa jadi ya. Terus dia breakout, retest, drop. Untuk polanya mungkin seperti itu. Atau kalau misalnya zone ini cukup zone di area sekitaran sini ini nahan supportnya, karena kalau misalnya kita marking sebagai demand zone walaupun nggak valid gitu ya, area ini cukup banyak terkumpul order nih di sini, karena kita bicara di H1 ya. Kita bicara di H1, terlihat kalau misalnya ceritanya, kalau kita baca ceritanya, sebenarnya marketnya itu pengen turun ya, karena ceritanya begini ya. Nah, kalau misalnya dia mau turun terus ke bawah, harusnya kan dia nggak bikin higher high nih ya, nggak bikin higher high di sini, malah
eh, dia di sini mungkin dikoreksi. Makanya di sini ya, ketika dia nge-tap zone yang ini, dia bikin penurunan di sini, dia naik dan dia mau turun harusnya untuk support yang ini, malah ditarik naik nih sampai sini. Jadi dari sini malah ditarik ke atas ya, ditarik ke atas. Jadi ceritanya agak sulit nih untuk gold untuk naik lagi. Oke. Nah, kita coba bersihin dulu ya, kita clear dulu apa namanya? Kita clear dulu coret-coretannya, kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Jadi level ini 1, level ini 2, level ini 3. Level 3 adalah major dari swingnya, di mana ini permulaan dari trigger naiknya ya. Trigger naiknya dari bawah sampai ke atas ini. Dan dia bikin pullback cukup dalam. Kalau mau ditarik Fibo ini 78 nih, atau 88 Fibo line. Jadi, dan dia bertahan ini mungkin 38 Fib ya. Kalau nggak percaya kita coba tes ya. Kita coba cek dulu. Kita tarik Fib dari sini sampai atas. Ini sekitaran ya, ini 23, ini 50. Jadi ini sekitaran ya zone 38 lah, SL zone ya. Jadi SL hunternya kena dan nanti ini ke trigger nih. Karena kalau misalnya gue bilang di sini apa namanya ya, liquidity lah ordernya itu di makan sebagian gitu. Profit taker ketika dia ngambil buy pertama di sini, mereka jual di sini, take profit. Dan didukung sama seller yang pengen jualan terus, berharap masih bisa ditarik sampai ke bawah gitu, ternyata enggak kuat gitu powernya. Jadi di apa namanya, di zone ini ditarik naik ke atas, bikin ayunan, berharap dia bikin higher high, ternyata enggak jadi. Ditarik lagi, turun, dia turun ke bawah. Jadi ini target pertama sebenarnya udah kemakan ya, tapi ini posisinya masih ada di zone demand. Jadi belum breakout, kita tinggal tunggu aja. Gua rasa kalau misalnya nanti malam bisa ada penarikan cukup dalam ya. Zone 2 ini jadi potensial kalian untuk nge-buy. Tapi jangan ngambil kayak drop sampai sini terus kalian expect dia akan langsung terbang naik ke atas dengan ayunan ya, maksudnya kayak gini. Enggak. Karena target ini belum ke trigger nih. Target yang ini belum ke trigger ya. Target yang ini belum ke trigger. Jadi kita akan expect minggu depan ketika menjelang FOMC, disinilah harga paling murah untuk nge-buy. Jadi untuk hari ini outlook-nya adalah buy limit di zone kedua. Zone 1 ini sudah di retest ya. Ordernya udah sebagian diambil seharusnya. Jadi dari sini nanti ada pullback nih naik. Selama ini tidak ditembus, gold akan tetap bikin penurunan yang cukup dalam ya. Itu aja sih ya untuk outlook gold hari ini, analisa gold hari ini menurut pandangan gue aja. Jadi kalau kalian mau ngambil posisi buy, sebaiknya kalian nunggu di zone kedua ini, demand zone yang kedua. Karena di sini juga ada sedikit sideways walaupun nggak besar, tapi di sini sideways artinya ada order di sana yang belum kepanggil juga sebagian. Ya. Kalau untuk sell, mungkin kalian bisa nge-sell nanti di sini. Ketika di sini nih bikin sideways kecil ya. Di sini bikin sideways kecil, kalian bisa bikin sell limit nanti di sini. Di zone ini, di zone hijau ini kalian bisa bikin sell limit ketika di sini memang ke build ada base. Ya, bikin sideways sedikit lah. Satu atau dua batang lah. Satu atau dua batang atau 3 batang maksimal. Di sini ada sideways kecilnya. Ada sideways di sini ya. Kalau misalnya kita bikin pakai warna merah, maka zonnya itu nanti kayak gini, drop ya. Habis drop kita berharap di sini mantul rebound ya. Nah, kita ngarepnya dia kayak gini pergerakannya. Dan di sini di zone 3, demand zone 3, harusnya di sini cuma ngetap doang. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat marketnya besok gold turun tap sampai sini, langsung aja buy. Saran gue ya. Atau bisa jadi gini doang ceritanya.
naik dikit, turun. Nah, order berikutnya di sini yang bikin kenaikan yang gak kira-kira. Ini adalah target terdekatnya. Karena kalau kita bicara majornya, ya, bikin majornya, maka trennya itu begini, ya, kayak gini nanti. Bikin W, gua nggak tahu lah istilahnya butterfly, ya. Tapi itu belum tahu ya, belum bisa ketebak, jadi biarin aja. Gue ulangin ya. Kita berharap di sini ada sideways nanti, ada build up sideways, kemudian dia breakout ke bawah, mungkin nggak sampai bawah sini ya, dari sini naik, ya di sini jebol. Disinilah di zone 2 ini kita akan bikin buy naik ke atas, targetnya, ya targetnya di sini untuk buy. Lalu berharap di sini ada rejection yang cukup valid ya, karena di sini karena base, jadi di sini nanti bikin supply zone dari pattern pola lah, bisa dibilang pola drop base drop ya. Jadi di sini nanti ini adalah zone paling bagus untuk kita jualan. Berharap dia akan retest support yang ini, breakout, ayun lagi, turun bawah. Dan disinilah kalian bisa ngambil posisi buy gitu. Syukur-syukur bentuk candlenya tuh kayak gini dan ekor. Kalian bisa langsung ambil itu posisi buy-nya. Oke, gua rasa cukup. Bisa diperhatiin aja ya marketnya hari ini kayak gimana gerakannya. Kalau kita bisa ngelihat ada build up di zone 1 ini, kita bisa langsung buy aja. Sorry, kalau misalnya ada build up di sini, kita tinggal tunggu breakout-nya aja. Dia breakout ke atas atau breakout ke bawah. Kalau breakout ke atas, jangan ngambil sell. Jangan dulu ya, jangan dulu. Jangan buru-buru ngambil sell karena QM levelnya itu pasti ditembus zone orange ini ya. Jadi jangan, outlook-nya itu kita buy ketika ini ditembus, kita akan nge-buy di sini. Kalau ini langsung ditembus, kita otomatis nunggu gold turun sampai sini. Oke, gua rasa cukup. Thank you.